Saya doakan kita semua dan kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua sepanjang waktu dalam penjagaan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Kakan Kemenak Kabupaten Pinrang. Banyak orang hebat, tapi tidak satu pun orang-orang hebat di dunia yang hari kelahirannya diperingati seperti dahsyatnya hari ini kita memperingati kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia luar biasa Bapak Ibu, yang bahkan 300 tahun sebelum kelahirannya itu sudah disampaikan berita kedatangannya, disampaikan sifat-sifatnya, bahkan sudah disampaikan ciri-ciri fisiknya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita ada yang hidup sudah lama, punya akun media banyak, tapi yang kenal alhamdulillah belum seberapa. Kalau Rasulullah 300 tahun sebelum lahirnya Bapak Ibu sudah dikenal, maka tentu ada hal yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena keluar biasaan itu, seorang penulis buku berkebangsaan Amerika namanya Michael H. Hart pernah menulis buku dengan judul bahasa Indonesia 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, dan Nabi Muhammad adalah tokoh nomor 1 yang paling berpengaruh di dunia. Para ahli sejarah menyampaikan kenapa Rasulullah dinobatkan sebagai tokoh yang paling berpengaruh di dunia, karena dua hal. Yang pertama adalah karena Rasulullah adalah manusia luar biasa yang kisah kelahirannya tidak akan pernah habis untuk dituliskan sampai dunia kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua Bapak Ibu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang sejarah manusia satu-satunya manusia yang dicatat sebagai manusia yang mempunyai pengikut terbanyak dan terus bertambah sampai dunia kiamat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disampaikan tadi oleh Bapak Kakan Kemenak, bukan karena jabatannya, bukan karena posisinya, tapi Allah mengagungkannya karena kemuliaan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan karena keluhuran budi, kemuliaan akhlaknya, Allah menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan buat kita semua. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada padamu dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh teladan yang baik. Salah satu akhlak Rasulullah Bapak Ibu yang semestinya kita teladani adalah menebarkan nilai-nilai kedamaian, menebarkan nilai-nilai kasih sayang, menebarkan nilai-nilai cinta. Sebab Rasulullah diutus sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nilai-nilai inilah Bapak Ibu yang kemudian kita sebutkan dengan semangat untuk bersilaturahim. Kenapa? Karena Bapak Ibu, silaturahim adalah ibadah yang mulia. Rasulullah Bapak Ibu adalah orang yang mudah bergaul dengan siapa saja. Rasulullah Bapak Ibu adalah orang yang pribadinya menyenangkan terhadap siapa saja. Inilah nilai rahmat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang masih pilih-pilih teman, hanya bergaul dengan orang yang dia suka, hanya bergaul dengan orang yang suka sama dia, lalu yang tidak suka sama dia dihindari, dijauhi, maka Bapak Ibu tentu kita bertanya, siapa Nabi yang dicontoh oleh orang ini? Karenanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, hadir kita di sini Pak ini bersilaturahim. Ya. Berkumpul kita semua di sini bersilaturahim, karena pada silaturahim ada kekuatan, pada kebersamaan ada kekuatan, pada persatuan ada kekuatan. Dan inilah Bapak Ibu yang hari ini hilang dalam kehidupan umat Islam. Terakhir Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sebuah pesan Bapak tua. Di usia senjanya dia panggil anak-anaknya, kemudian dia perintahkan anak-anaknya untuk mengambil seikat lidi,
diperintahkannya anaknya satu persatu untuk mematahkan lidi tersebut. Bapak Ibu, ternyata tidak ada di antara anak-anaknya yang mampu mematahkan lidi tersebut. Kemudian bapak tua ini memerintahkan anaknya untuk membuka ikatan lidi itu, dan ketika dibuka dengan mudah dipatahkan satu persatu lidi itu. Lalu dia berpesan, masalukum kamathali hadhil isyi ittahattum salimtum wa ittafaraqtum fashiltum. Perumpamaan kalian sama dengan lidi ini. Jika kalian bersatu, kalian akan kuat selamat, tapi jika kalian bercerai-berai, kalian akan mudah dibinasakan oleh musuh-musuh kalian. Maka semangat silaturahim mari kita jaga, kita lestarikan, karena Rasulullah memberikan jaminan luar biasa. Bapak Ibu, 4 amalan memudahkan kita masuk surga, kata Nabi. Ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkan salam, beri makan kepada yang membutuhkan, jaga silaturahimmu, bangun salat malam ketika orang sedang tertidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.